Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pengantar manajemen. Pada pertemuan kali ini atau di pertemuan ke-10 atau sesi ke-10, di sini kita akan membahas mengenai pengendalian atau controlling. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas kali ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian pengendalian, yang kedua, alasan melakukan pengendalian, yang ketiga, jenis-jenis pengendalian, dan yang keempat adalah langkah-langkah melakukan pengendalian. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, terkait dengan pengendalian atau pengawasan. Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, itulah yang dimaksud dengan pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan, menurut Stoner, merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ya, jadi dari dua definisi ini bahwa pengendalian atau pengawasan atau controlling yang merupakan proses menentukan apakah aktivitas yang sudah berjalan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau apa yang diharapkan atau apa yang menjadi ekspektasi dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada alasan mengapa organisasi melakukan pengendalian atau alasan mengapa perusahaan melakukan pengendalian. Yang pertama, kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan. Yang kedua, adanya kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pihak perencana dan pelaksana. Ya, mungkin adanya miskomunikasi atau tidak tersampaikannya pesan dengan baik sehingga antara pihak perencana dan pihak pelaksana terjadi kesalahpahaman. Kemudian adanya kemungkinan kurangnya penjabaran pekerjaan, jadi kurangnya penjelasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu kurang jelas sehingga terjadi kemungkinan adanya kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang keempat, kemungkinan bawahan kurang menguasai pekerjaan. Nah, ini merupakan 4 alasan mengapa diperlukan pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan pengendalian atau pengawasan. Nah, di sini tujuan pengendalian atau pengawasan adalah mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi sehingga sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Jadi ketika ada yang menanyakan apa sih tujuan dilakukannya kontrol, kok nggak nunggu hasilnya aja gitu. Nah, tujuannya ini tadi jadi mencegah adanya penyimpangan dalam proses pengerjaan atau selama proses pengerjaan atau selama proses pelaksanaan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan. Jadi mencegah adanya penyimpangan. Kemudian yang kedua, memperkecil potensi kesalahan. Jadi yang tadinya kalau tidak ada pengawasan, kesalahan ini akan terjadi. Nah, dengan adanya controlling atau pengawasan ketika akan terjadi kesalahan, nah ini sudah dapat diidentifikasi sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan itu sangat kecil atau menjadi lebih kecil. Nah, sehingga di sini dengan adanya controlling atau pengawasan, sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada bahasan mengenai mekanisme pengendalian.
Nah, bagaimana mekanisme pengendalian dalam organisasi atau perusahaan? Yang pertama adalah menetapkan standar kegiatan. Ya, jadi sudah dibuat nih standar kegiatannya atau standar apa sih yang harus dilakukan, ini sudah ada. Kemudian menyusun umpan balik atau feedback. Yang ketiga, membandingkan antara kegiatan dengan standar. Nah, ini yang ketiga ini ketika kegiatan sudah berlangsung atau sudah berjalan. Nah, kemudian dibandingkan nih dengan standar kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian mengukur penyimpangan. Ya, jadi setelah membandingkan, nah ini kelihatan nih, ada nggak ketidaksesuaian antara kegiatan yang sudah dijalankan atau kegiatan yang sudah terlaksana dengan standar yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi penyimpangan yang terjadi itu akan dapat diukur. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan korektif ya jika memang diperlukan. Nah, misalnya setelah dilakukan pembandingan, kemudian diukur, oh ternyata penyimpangannya ini nih, ya sudah diketemukan nih penyimpangannya segini dan penyimpangan ini perlu melakukan tindakan korektif. Nah, maka manajemen dapat mengambil keputusan atau mengambil tindakan korektif yang diperlukan sehingga pelaksanaan kerja nantinya akan lebih baik ya, sehingga kemungkinan untuk tercapainya tujuan perusahaan ya akan sangat mungkin tercapai. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pengendalian. Nah, jenis pengendalian ini didasarkan pada yang pertama aspek waktu, yang kedua aspek objek, yang ketiga aspek subjek. Kita bahas satu-satu untuk jenis pengendalian. Yang pertama adalah jenis pengendalian berdasarkan aspek waktu. Pengendalian atas dasar aspek waktu, di sini ada yang pertama pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum atau pada saat proses pekerjaan sedang berjalan. Ya, jadi untuk pengendalian preventif di sini sudah dilakukan sebelum pekerjaan tersebut berjalan ya, atau pada saat pekerjaan berjalan. Ya, preventif itu kan artinya antisipasi. Ya, jadi sebelum penyimpangan tersebut terjadi, nah ini sudah bisa diidentifikasi. Yang kedua, pengendalian represif. Pengendalian yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Nah, beda dengan preventif tadi, kalau represif, di sini pekerjaan ditunggu dulu sampai selesai, baru dilakukan evaluasi, ya, atau baru dilakukan pembandingan antara hasil kerja dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, baru kemudian diukur penyimpangannya, dan jika diperlukan perbaikan atau tindakan korektif, maka pihak manajemen atau manajer akan mengambil kebijakan atau ketentuan terkait tindakan korektif yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengendalian atas dasar aspek objek. Yang pertama adalah pengendalian administratif. Nah, ini merupakan pengendalian yang dilakukan di dalam bidang administrasi. Ya, jadi ini controlling ya di bidang administrasi. Kemudian ada pengendalian operatif. Nah, ini merupakan pengendalian atau controlling yang dilakukan di bidang operasional. Ya, jadi jika dilihat dari atas dasar aspek objeknya, nah ini pengendalian diklasifikasikan atau digolongkan menjadi dua, yaitu administratif, yaitu pengendalian pada bagian administrasinya, dan pengendalian operatif, yaitu pengendalian di bidang operasionalnya. Kemudian kita masuk ke pengendalian atas dasar aspek subjek. Yang pertama ada pengendalian internal. Nah, pengendalian yang ditujukan pada pelaku fungsi-fungsi manajemen. Dan pengendalian eksternal yaitu pengendalian yang ditujukan pada pelaku di luar fungsi manajemen. Ya, jadi untuk pengendalian atas dasar subjek ini dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal, ini pengendalian di dalam perusahaan ya, atau terkait dengan pelaku fungsi manajemen,
Sedangkan pengendalian eksternal ya, nah ini ditujukan atau pengendalian atau controlling ini ya dilakukan terhadap pelaku di luar fungsi manajemen. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pengendalian. Nah, apa saja langkah-langkah pengendalian? Yang pertama adalah penetapan standar dan metode pengukuran kinerja. Yang kedua, mengukur kegiatan. Yang ketiga, membandingkan hasil pengendalian dengan hasil kegiatan. Yang keempat, melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Nah, ini sama dengan mekanisme tadi ya untuk pengendalian atau controlling. Jadi tahapannya adalah menetapkan standar. Dan kalau ini dilengkapi dengan metode pengukuran kinerja. Nah, kemudian setelah standar jadi ya kegiatan bisa dilakukan. Nah, selama proses pelaksanaan kegiatan, nah ini kegiatan ini diukur apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Nah, untuk pengukurannya ya tadi ada dua cara yang bisa dilakukan atau pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu preventif ya, dengan melakukan controlling atau pengendalian sebelum atau selama proses pengerjaan ya, atau selama proses kegiatan, atau kegiatan controlling setelah pekerjaan tersebut selesai ya, baru dilakukan kontrol atau pengawasan atau pengendalian apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian setelah diukur ya dibandingkan nih antara hasil dengan standar yang ada. Nah, kemudian dapat dilihat di situ apakah membutuhkan tindakan korektif dari manajemen atau tidak terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ya, jika memang ada penyelewengan atau ada kesalahan, nah maka di sini manajer bisa mengambil tindakan korektif apa yang perlu dilakukan sehingga nanti kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada unsur pengendalian. Nah, unsur pengendalian ada 4 ya. Yang pertama adalah detektor atau sensor. Nah, detektor atau sensor ini alat yang digunakan untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Kemudian yang kedua, asesor atau penilai. Nah, ini menentukan signifikansi peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan standar yang seharusnya. Kemudian efektor atau pengubah, yaitu mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah jaringan komunikasi. Jadi ada 4 unsur pengendalian ya. Yang pertama detektor atau sensor, yang kedua asesor atau penilai, yang ketiga efektor atau pengubah. Nah, detektor atau sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi ya dalam proses yang sedang dikendalikan atau kegiatan yang sedang dikendalikan atau diawasi atau dikontrol. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah asesor atau penilai. Nah, ini menentukan signifikansi peristiwa aktual ya yang dengan membandingkannya dengan standar yang seharusnya ya, dengan cara membandingkan dengan standar yang seharusnya ya. Jadi dinilai di sini apakah yang sudah terjadi atau peristiwa aktual atau kegiatan yang sedang terjadi ini sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Nah, selanjutnya efektor atau pengubah ini menjadi unsur ketiga ya. Jadi jika memang asesor mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan ya, maka dilakukanlah perubahan terhadap peristiwa aktual tersebut atau terhadap kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi ini fungsinya adalah meneruskan informasi dari detektor ke asesor atau dari asesor ke efektor. Ya, jadi yang menghubungkan ya atau yang meneruskan informasi dari
masing-masing unsur ini adalah jaringan komunikasi. Makanya kenapa untuk jaringan komunikasi ini dimasukkan ke dalam unsur pengendalian. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen ini merupakan proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar menerapkan strategi organisasi. Nah, pengendalian manajemen, ini ada aktivitas pengendalian manajemen, keselarasan tujuan, menjadi salah satu alat implementasi strategi selain struktur organisasi, manajemen SDM, budaya. Nah, selanjutnya untuk pengendalian manajemen menekankan pada aspek keuangan dan non-keuangan. Dan yang terakhir, membantu mengembangkan strategi baru. Ya, jadi untuk pengendalian manajemen ini merupakan aktivitas pengendalian manajemen atau aktivitas controlling di bagian manajemen, kemudian menyelaraskan tujuan ya fungsinya. Selanjutnya untuk pengendalian manajemen sendiri merupakan salah satu alat implementasi strategi. Selanjutnya, terkait dengan pengendalian manajemen, ini menekankan pada aspek keuangan dan keuangan, ya, dan non-keuangan. Jadi untuk manajemen tidak hanya non-keuangan saja, tapi juga aspek keuangan. Kemudian, membantu mengembangkan strategi baru. Nah, selanjutnya kondisi apa sih yang memerlukan pengawasan? Ini ada beberapa kondisi yang memang memerlukan controlling atau pengawasan. Yang pertama, terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Nah, jadi misalnya nih, pendapatan perusahaan atau profit perusahaan turun, ya, tapi perasaan penjualannya naik, ya, kemudian biayanya juga sama, tapi kok profitnya turun ya? Apa nih yang menjadi faktor penyebabnya? Nah, ini kondisi ini berarti membutuhkan pengawasan atau pengidentifikasian lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan. Nah, ini teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Nah, ini kalau misalnya keluhan pelanggannya kok naik ya tingkat keluhan pelanggannya. Nah, ini berarti ada yang salah nih di dalam perusahaan. Oh, berarti kualitasnya turun nih, kualitas pelayanannya turun nih. Nah, ini kemudian lihat atau dikendalikan apa sih yang salah dari segi misalnya pelayanan ya atau manajemen atau operasional yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, ketidakpuasan pegawai. Teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas yang menurun, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, banyaknya pegawai atau pekerjaan yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya melebihi anggaran. Nah, ini juga harus ya diawasin ya. Ini kenapa biaya bisa melebihi dari anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian adanya penghamburan dan inefisiensi. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang memerlukan pengawasan ya atau controlling. Selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen pengendalian manajemen. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian. Selanjutnya, sistem akuntansi. Dan yang terakhir adalah prosedur pengendalian. Nah, ini kita akan bahas satu-satu terkait dengan komponen pengendalian manajemen. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian suatu organisasi mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan para anggota Dewan Pengawas, manajemen, dan pemilik organisasi, sehubungan dengan pentingnya pengendalian dan penekanan pada organisasi. Secara umum, lingkungan pengendalian ini menyediakan pola bagi terciptanya pengendalian dalam sistem operasional dan pencatatan dalam suatu organisasi. Ya, jadi untuk lingkungan pengendalian itu adalah keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dari seluruh anggota yang ada di dalam organisasi, baik Dewan Pengawas, manajemen, maupun owner. Ya, berkaitan dengan pentingnya pengendalian dan penekanannya pada organisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem akuntansi. Nah,
Sistem akuntansi ini berkaitan dengan identifikasi dan mencatat transaksi yang sudah diotorisasi, kemudian menjelaskan transaksi tersebut pada saat yang tepat. Nah, selanjutnya, sistem akuntansi digunakan untuk mengklasifikasikan secara tepat tujuan laporan keuangan. Yang keempat, mengukur nilai transaksi sehingga nilai keuangannya dapat dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, menyajikan transaksi-transaksi tersebut dalam laporan keuangan lengkap dengan pengungkapan yang diperlukan. Yang terakhir adalah prosedur pengendalian. Pengorganisasian yang tepat atas transaksi dan kegiatan. Ya, terkait dengan prosedur ya, yang pertama adalah pengorganisasian yang tepat atas transaksi dan kegiatan. Yang kedua, adanya pemisahan fungsi, sehingga peluang seseorang untuk berbuat salah dan menyembunyikan kesalahan atau kecurangan dalam organisasi menjadi minimum. Ya, misalnya memisahkan fungsi yang membedakan tanggung jawab untuk mengotorisasi, mencatat, menyimpan pada orang-orang yang berbeda. Ya, jadi prosedur pengendalian yang kedua yaitu adanya pemisahan fungsi. Ya, jadi setiap fungsi yang ada di dalam organisasi itu dipegang oleh orang yang berbeda. Ya, sehingga dengan adanya pemisahan fungsi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan ya atau kecurangan ya atau penyelewengan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, dokumen dan catatan dirancang untuk menjamin pencatatan kejadian dan transaksi secara tepat ya. Misalnya penggunaan nomor urut formulir dan pengamanan yang cukup terhadap aset serta catatannya. Nah, ini prosedur pengendalian yang selanjutnya adalah terkait dengan dokumen dan catatan. Ya, jadi untuk dokumen penting ya, misalnya terkait dengan transaksi itu digunakan nomor urut formulir. Ya, jadi kelihatan nih kan kalau sudah memiliki nomor urut ya ketika hilang satu ya. Nah, ini kan lebih mudah dilacak. Ya, misalnya nomor 5-nya nggak ada loh. Nah, ini bukti transaksi yang nomor 5 mana nih? Gitu kan. Selanjutnya dilakukan review, termasuk pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan atas penilaian terhadap jumlah-jumlah yang tercatat, seperti misalnya pengecekan ketelitian penulisan, rekonsiliasi, dan pencocokan fisik dengan catatan. Nah, ini merupakan prosedur pengendalian. Baik, untuk pertemuan ke-10 atau sesi ke-10 saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.